Meski telah hampir 1 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19, nyatanya positive rate COVID-19 Indonesia yang masih berada di angka 17,8%. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menangani COVID-19 yang terus merebak ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kevin. Ya, Bu Nadia, sampai pada saat ini masih banyak Bu Nadia yang bertanya mengenai test rate kita secara provinsi. Data yang tersedia pada saat ini hanya secara nasional, tapi kemudian kalau kita cari lebih detail lagi, tidak semua provinsi ini menampilkan berapa banyak sebetulnya orang-orang yang dites per harinya bahkan per minggunya. Bu Nadia, di mana kemudian masyarakat bisa memantau dan melihat data test rate kita per provinsi, Bu? Iya, sebenarnya data tersebut ada di Kementerian Kesehatan, tetapi memang tidak selalu muncul per hari, ya, hanya per minggu, dan itu biasanya kita tampilkan sebagai data terintegrasi dalam pengendalian COVID-19. Jadi, tetapi kalau kita melihat ke provinsi, beberapa provinsi itu memiliki website yang memang bisa dilihat, ya. Di sisi lain di Satgas COVID-19 sebenarnya kita juga menampilkan data tentang hasil pemeriksaan atau test rate dari masing-masing provinsi juga. Baik, kenapa Bu tidak semua provinsi ini menampilkan data secara terbuka supaya masyarakat bisa sama-sama mengontrol mengenai test rate ini? Ya, saya rasa salah satunya adalah tidak semua provinsi juga memiliki sistem informasi, ya, jadi secara elektronik, ya, jadi artinya beberapa itu masih merupakan yang sifatnya manual di provinsi, ya, jadi memang mereka tidak memiliki website atau situs khusus terkait COVID-19 ini, tetapi mungkin terintegrasi dengan website atau situs khusus yang ada di baik itu di Pemda atau kemudian yang mungkin di Dinas Kesehatan. Baik, Bu Nadia, kalau misalnya memang datanya itu sebetulnya ada di Satgas, kenapa kemudian tidak ditampilkan saja tiap provinsi? Sebenarnya kita punya data itu per provinsi dalam bentuk peta, ya, berapa misalnya capaian dari masing-masing provinsi untuk testingnya per hari dan per minggu sebenarnya kita ukur gitu. Mungkin ini nanti kami akan koordinasikan, ya, mungkin untuk bisa ditampilkan, karena kemarin memang kita lebih banyak menampilkan dalam bentuk jumlah kasus, kemudian kasus aktif, kasus kematian. Baik, Bu Nadia, sebetulnya keadaan test rate kita itu seperti apa sih secara nasional? Apakah kemudian sudah memenuhi standar WHO? Kenapa kemudian dikatakan bahwa kita sebetulnya belum bisa menggambarkan keadaan real di lapangan mengenai tingkat infeksi COVID-19 ini? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai test rate, ini kan ada dua, ya, artinya berapa banyak jumlah tes yang kita lakukan dan berapa besar cakupan daripada tes itu tersendiri. Jadi kalau kita memang cukup banyak menangkap kasus-kasus yang kita curigai itu positif COVID-19 dari kasus kontak dan secara luas ini kita berarti memang menunjukkan situasi yang lebih tepat terkait angka positivity rate atau test rate ini. Tetapi kalau kita memiliki laboratorium yang terbatas, kemudian jumlah pemeriksaan dan alat diagnostik yang terbatas, pasti juga akan mempengaruhi, karena semakin dikit orang yang kita tes dan semakin ketat kriterianya, pasti positifnya juga akan meningkat. Tetapi kalau kemudian kriteria yang ketat ini misalnya, ya, saya sampaikan kita tidak semua kontak bisa kita temui atau kita bisa lakukan tes, pasti jumlah yang akan dites juga akan semakin sedikit, sehingga pasti positif rate-nya akan meningkat. Tetapi kalau kita semakin luas dan semakin banyak kemungkinan cakupan besar, maka positif rate akan lebih menunjukkan situasi yang ada di lapangan. Baik, sebetulnya kendalanya apa, Bu, dalam meningkatkan test rate kita? Bu Nadia, mohon jangan dijawab, kita akan diskusikan itu nanti usai headline news pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan segera kembali.